Mengalah itu sebenarnya konteksnya kemuliaan. Dalam rangka menghindari masalah, menjaga harmoni, itu kadang-kadang kita perlu mengalah. Tapi dalam konteks tertentu kita harus berjuang mati-matian untuk menang. Jangan mengalah, karena khawatirnya posisi-posisi penting dipegang oleh yang tidak punya kompetensi. Kita tulis ya ketoknya pertama-tama. Kembali di paradoks dan versus, Mas Faiz. Ini sangat sering kali ya. Maksudnya ini sesuatu hal yang kalau dalam sebuah permasalahan tuh ada kalimat nggak tahu kelihatannya oke, tapi kayak ada modus-modus gitu. Modus gini, mengalah untuk menang gitu ya. Jadi kelihatan nggak apa-apa lah, saya mengalah, tapi untuk menang. Tapi di situ niatnya mengalah, tapi niatnya juga pengen ngalahin, dalam tanda petik ya, ngalahnya nggak terlalu ikhlas lah kayaknya gitu. Apa pandangan Mas Faiz tentang statement atau perilaku mengalah untuk menang ini? Jadi ini sebenarnya sebuah filosofi hidup. Yang namanya mengalah itu ya, kalau kita telusuri ini istilah mungkin dari bahasa Jawa. Mengalah. Ngalah itu sebenarnya saya bisa menang, tapi saya biarkan yang lain menang, bukan saya. Ini namanya mengalah. Secukupnya ya. Memang kadang-kadang orang mengalah itu secara tidak sadar pada akhirnya dia yang menang. Meskipun bisa juga sifatnya modus. Ya. Untuk bisa menang saya ambil strategi mengalah. Ya ini yuk, pinter-pinter kita membaca dan pinter-pinter kita mencermati hati kita sendiri. Tapi memang di era ketika orang saling mengalahkan, ingin selalu menang, itu mental mengalah ini jadi agak langka. Jadi banyak orang ya pinginnya saya harus menang saja. Kalau tujuannya hanya ingin menang saja, ya sebenarnya sama saja dengan kompetisi-kompetisi yang lain. Tapi yang diidealkan dalam ya asalnya tadi budaya Jawa, mengalah itu sebenarnya konteksnya kemuliaan. Jadi dalam rangka menghindari masalah, menjaga harmoni, itu kadang-kadang kita perlu mengalah. Konteks istilah mengalah, orang Jawa itu ada istilah ngalah kuwi dhuwur wekasane. Orang mengalah itu derajatnya tinggi. Ya. Karena tidak sembarangan orang siap mengalah. Secara normal biasanya orang itu pinginnya menang saja. Nah, orang Jawa punya filosofi yang berbeda. Justru akan kelihatan mulia kalau orang itu punya watak mengalah. Mengalah dalam arti sebenarnya saya bisa tanding sih. Cuma kalau saya tanding menghadapi musuh yang seperti ini, hasilnya mungkin rusak. Misalnya kadang-kadang begini, kita berdebat dengan orang yang ngeyelnya luar biasa meskipun dia salah. Ini kan berat. Nah, di titik seperti ini bisa kita berlakukan, ya sudahlah saya ngalah saja. Karena kalau diterus-teruskan malah tidak karu-karuan. Nah, ini saatnya berlaku mengalah untuk menang. Meskipun dalam situasi tertentu ya sebaiknya jangan ngalah. Misalnya hal-hal yang krusial, penting, yang itu jangan sampai kadang-kadang ada istilah jangan ngalah saja, karena nanti yang penting-penting dipegang oleh orang-orang buruk, orang-orang jahat. Kita harus harus siap berkompetisi untuk maju. Di titik ini ya jangan mengalah saja. Jadi istilah ini mulia, bagus, baik, berarti kuncinya adalah semoga itu tidak hanya modus sebenarnya ingin menang. Yang kedua, ini memang dalam rangka hal kemuliaan untuk menjaga harmoni, menjaga kerusakan, niatnya itu. Tapi dalam konteks tertentu tetap jangan dipakai kalimat mengalah untuk menang ini, karena di titik tertentu itu yo kita harus berjuang mati-matian untuk menang. Jangan mengalah, karena khawatirnya posisi-posisi penting dipegang oleh yang tidak punya kompetensi. Panas guys. Nah, yang menarik kalau tadi bicara hidup, Mas Faiz, menang kalah itu kan kompetisi ya. Dan kalau kita bicara hidup, apakah hidup itu berkompetisi atau justru berkolaborasi nih? Gimana tuh Mas Faiz? Jadi hidup ini sebenarnya memang secara umum ideal hidup itu ta'awun, gotong royong, kolaborasi. Tapi di titik tertentu karena manusia itu beda-beda, ada kalanya kita harus berkompetisi. Seperti dalam Al-Quran disebut kita ini beda-beda dalam rangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini namanya